Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya kita sudah berada di tanggal 15 Sya'ban yang dikenal di tengah kaum muslimin sebagai nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semalam telah melewati sebuah malam ya yang diharapkan menjadi ampunan. Dan hari ini ya tentunya bukan hari perayaan, bukan ya, melainkan hari kejujuran. Kejujuran kepada diri sendiri. Apakah hati kita ya sudah benar-benar siap menyambut bulan Ramadan? Karena sejak awal ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kedudukan bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karenanya ya bulan Rajab, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Artinya ya bulan Sya'ban ini bukan berhenti di satu malam, tidak. Ia adalah sebuah proses, yaitu satu bulan penuh. Jadi malam nisfu Sya'ban ya sejatinya adalah mengingatkan kita ya sebagai pengingat ya. Sementara hari setelahnya adalah sebagai bukti ya. Bukti itu apa? Bukti apakah ampunan yang kita harapkan semalam itu diikuti dengan perubahan yang nyata pada hari ini. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam nisfu Sya'ban, yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ya, jadi kita perhatikan hadis ini ya. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya, ya. Namun ada dua penghalang besar, yaitu syirik dan permusuhan, ya. Ya, syirik adalah rusaknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan permusuhan adalah rusaknya hubungan dengan manusia. Maka jika hari ini tanggal 15 Sya'ban kita masih memelihara yang namanya dendam, maka itu tanda ya, bahwa pesan nisfu Sya'ban belum sepenuhnya kita fahami, belum sepenuhnya kita tangkap ya. Karena orang yang mendapatkan ampunan bukan hanya yang menangis di malam hari, tetapi yang telah berubah ya di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat ya, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi taubat yang dicintai Allah itu bukan taubat musiman, tapi taubat yang diikuti dengan perbaikan-perbaikan ya, perbaikan sikap, perbaikan akhlak ya, perbaikan amalan. Maka tanggal 15 Sya'ban ya adalah hari untuk menata ulang niat kita. Jika kita kemarin mohon ampun kepada Allah, maka hari ini dan hari esoknya lagi dan ke depannya kita meninggalkan dosa ya. Jika kemarin kita berdoa, maka hari ini kita senantiasa menjaga diri. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa setelah nisfu Sya'ban ibadah beliau tidak berhenti ya. Beliau tetap memperbanyak puasa sunnah di sisa Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia mengajarkan bahwasanya nisfu Sya'ban bukan garis akhir, melainkan titik balik. Jadi Ramadan ya sudah semakin dekat nih ya. Waktu persiapan semakin sempit ya, maka jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan yang sama setiap tahun.
Ya, semangat di awal lalu perlahan mengendur. Ya, jadi kita gunakan ya sisa Sya'ban ini untuk melatih lagi kita agar konsisten, bukan menambah beban ibadah yang berat, bukan ya, tetapi kita konsisten ya, tetap merapihkan ibadah lagi ya, merapihkan ibadah yang wajib ya, dan menjaga hati kita. Ya, karena orang yang masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, insyaallah akan merasakan manisnya ibadah. Ya, sedangkan orang yang masuk pada bulan Ramadan dengan hati yang penuh beban, maka akan merasa Ramadan sebagai kewajiban, bukan suatu kenikmatan ya. Maka mari kita tutup ya nisfu Sya'ban ini dengan satu niat yang besar ya, menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, bukan hanya sekedar rutinitas kalender tahunan, bukan. Ya, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, menerima taubat-taubat kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Allahumma amin. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi